Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin mau bikin konten rakit PC gaming nih, tapi belum sempet-sempet. Ya, dikarenakan ada kesibukan juga di dunia nyata, yaitu macul. Dan akhirnya bisa juga membuat konten rakit PC lagi. Nah, untuk PC rakitan kali ini targetnya irit daya, tapi tetap ganteng. Kalau nggak percaya silahkan lihat aja di akhir video berapa sedotan daya listrik PC rakitan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, bantu channel saya melambung tinggi nih dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Semua part PC kali ini baru ya, dan dipastikan stoknya masih ready di pasaran dengan garansi resmi pastinya. Langsung aja kita bahas part PC-nya satu persatu. Sama saya kasih dua opsi nih buat kalian yang pengen ngirit duit juga. AMD Ryzen 5 5600G dengan harga Rp2.017.000. Bukan tray ya, ini versi box. Garansi resminya 3 tahun. Asus A520MA2 dengan harga Rp920.000. Garansi resmi 3 tahun. Adata XPG Spectrix D35G 16GB DDR4 3200 mAh. Harga Rp685.000. Garansi resmi lifetime. Phenom RX 512GB NVMe 30. Harga baru Rp522.000. Garansi resmi 3 tahun. Segotep Frozen 240 ARGB Black. Harga baru Rp729.000. Garansi resmi 2 tahun. WDC Blue 2TB. Harga Rp1.020.000. Garansi resmi 2 tahun. Textware Infinity M2 Pro Black. Harga Rp540.000. Garansi resmi 1 tahun. Montex Gamma 2 650W 80+ Gold. Harga Rp1.135.000. Garansi resminya 5 tahun. Oke, langsung aja kita totalin harga PC kali ini, yaitu Rp7.568.000. Dan harap diingat ya, ini cuma total barangnya doang sih, belum termasuk ongkos kirim, asuransi kalau ada, sama jasa pasang. Ini kalau sekiranya kalian nggak paham ngerakit PC sendiri ya. Berasa kemahalan? Oke, kita sunat nih biar habis. Maksudnya biar lebih murah. Nggak pakai liquid cooler, tanpa hard disk. Terus power supply yang diganti Deepcool PK550D yang harganya kurang lebih Rp680.000. Total PC ini jatuhnya hanya Rp5.364.000. Cuma ya konsekuensinya kalau pakai stok cooler bawaan dari AMD itu ya panas. Nah, gimana coba? Jauh lebih murah kan? Tapi sekiranya kalau mau ngambil contoh rakitan kali ini, lanjut aja tonton videonya. Buat perakitan PC-nya ya saya cepetin aja nih biar menghemat waktu. Sejatinya sih kalian udah paham ya kalau ngintilin maksudnya ngikutin channel ini.
Sebelum kita coba gaming, kita coba editing pakai onboard Ryzen Vega 71 ini. Dan sekadar informasi, saya udah set XMP buat memaksimalkan kecepatan RAM. Sama onboardnya saya kasih VRAM 2GB nih. Di sini saya pakai Windows 10 build terbaru dengan driver AMD yang versi baru juga. Udah mentok sih ya versi ini. Jadi nggak ada driver baru lagi nih. Untuk render video 4K dengan output yang sama butuh waktu hanya 1 menit 56 detik. Jauh lebih kenceng loh ketimbang pakai Vega jadul yang harganya masih tinggi. Lanjut video 1080p yang jauh lebih cepat lagi nih karena butuh waktu 32 detik saja nih. Cakep nggak? So buat ngerender video biar kata onboard masih oke. Kemudian tes aplikasi Blender 4.1.0. Prosesor ini dapat nilai hanya 132,56, sedangkan onboard Vega 7 dapat skor di angka 119,77. Gedean prosesor ini dibandingkan onboardnya. Lanjut di Cinebench R15. Untuk prosesornya dapat nilai 1772 dan Vega-nya dapat skor 114,54 fps. Di Cinebench R23 single core dapat 1424 PTS dan multicore-nya 10.692 PTS. Terakhir Cinebench R2024 single core dapat nilai 86 PTS dan multicore dapat nilai 589 PTS. Untuk kecepatan SSD sendiri bisa dilihat Phenom R ini kecepatan baca SSD-nya hingga 2275 MB per second dan tulisnya 1921 MB per second. Lumayan sih ya SSD-nya. Nah, untuk hasil 3D Mark-nya silahkan dilihat aja sendiri. Dan kita bahas kemampuan gaming tapi dirangkum ya, biar nggak kebanyakan bacot, pegel. AC Valhalla, Far Cry 6, GTA 5, dan Watch Dogs Legion. Di game AC Valhalla nggak bisa dipaksa di resolusi 1080p karena hasilnya masih di bawah 30 fps. Padahal di sini nggak pakai perekam layar ya. Dan hasil yang paling oke di resolusi 900p nih dengan framerate di angka 37 fps. Sedangkan Far Cry 6 masih cukup oke dihajar di resolusi 1080p dengan framerate 34 fps. Untuk GTA 5, kalau kalian offin semua, baik MSAA, FXAA, dan sebagainya, maka dapat framerate di angka 40 hingga 90 fps nih. Terakhir Watch Dogs Legion, gak beda jauh sama AC Valhalla, kalian harus turunkan celana, resolusi maksudnya, ke 900p untuk dapat hasil yang cakep. Dan di settingan low resolusi segini dapat framerate hanya 32 fps. Lumayan. Need for Speed Heat, Unbound, dan Forza Horizon 5. Lanjut game balap mobil liar. Di Need for Speed Heat tetap bertahan di resolusi 1080p, settingan low, dapat framerate masih cakep nih di atas 30-an fps dan lancar. Dan luar biasanya di Need for Speed Unbound ini settingan rata kiri juga ya, dengan resolusi 1080p masih dapat framerate yang cukup baik di angka 30 fps lebih. Sama juga dengan game Need for Speed dan tetap main di resolusi 1080p settingan low. Forza Horizon ini masih sangat mulus dimainkan dengan framerate di angka 43 fps. Keren gak tuh? Ayo. Apex Legends, PUBG, The Final, Valorant, dan Warzone 2.0. Di game Apex Legends lagi-lagi main settingan aman aja nih. Settingan low, namanya juga on-board, jadi jangan dipaksa. Dengan settingan ini resolusi 1080p dapat framerate di angka 60 hingga 70 fps. Terus game PUBG nih, di sini pakai settingan very low aja nih, resolusi 1080p. Hasilnya masih cakep juga karena framerate-nya di angka 50 hingga 70 fps. Terus game The Final, ini juga masih cakep loh, walaupun kalian wajib aktifkan FSR settingan low. Framerate-nya di angka 30 hingga 40 fps. Kemudian di game Valorant, jangan ditanya, luar biasa.
Frame rate-nya di angka 200-an fps nih kalau settingan low ya. Kalau settingan high di bawah 100 fps. Terakhir Warzone 2.0. Resolusi 1080p settingan rekomendasi dan FSR on, hasilnya masih cukup baik karena dapat frame rate di angka 30 hingga 60 fps. Honkai, Genshin Impact, dan Wuthering Waves. Di game Honkai, settingan low resolusi 1080p ternyata cukup oke dimainkan di PC satu ini. Dapat frame rate yang terbilang stabil ya di angka 60 fps. Begitupun juga dengan game Genshin Impact yang mana kalau mau lancar pakai settingan lemes alias lowest ya, frame rate yang didapat masih cukup stabil di kisaran 50 hingga 60 fps. Tapi kalau pakai settingan low ya berasa drop ya fps-nya. Terakhir Wuthering Waves, hasilnya kurang maksimal di PC ini. Ya mungkin karena salah setting resolusi kali ya. Karena monitor yang saya pakai ini resolusinya 2K. Dan kalau mau main di 1080p harusnya Windowed ya. Frame rate-nya di sini kurang stabil ya. Suka drop hingga 30 fps. Bisa kalian lihat di video ya. Tapi kalau kalian yang pakai Ryzen 5 5600G dan ternyata di Wuthering Waves ini bagus, silahkan dikomentari. PES 2024, God of War, Ghost of Tsushima, dan Dota 2. Biasanya PES dibahas di awal ya, tapi game ini telat daftar sih, makanya dibahas di pertengahan. Di game ini biar kata low tapi lancar banget buat dimainkan. Sayangnya, sewaktu ada FIFA 24, ini saya udah nggak pegang PC ini lagi. Lanjut game God of War nih, biar kata grafis kece, game ini bisa dibilang fleksibel. Bahkan di Vega 7 ini masih dapat frame rate cakep nih di angka 30-an fps, resolusi 1080p. Tapi wajib aktifkan FSR-nya. Di game Ghost of Tsushima ini nggak nyangka banget nih, game keluaran baru tapi masih lancar dimainkan. Memang sih mengaktifkan FSR settingan low resolusi 1080p, tapi masih cakep juga loh, dapat frame rate-nya di atas 30 fps lebih. Nah untuk Dota 2, nah ini dia nih, settingannya sombong. Resolusinya 1080p, settingan ultra. Hasilnya masih dapat frame rate di angka 40 hingga 50-an fps. Alan Wake 2, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, dan The Last of Us. Ini grup game yang bikin sakit hati nih, apalagi sekelas onboard GPU. Coba lihat nih, game Alan Wake 2. Jadi kuyang gini ya, luar biasa. Parah bener sih ya. Mau settingan apapun nggak bisa dimainkan game satu ini. Gamenya serem, malah jadi serem lagi. Di game Horizon Forbidden West, udah mainkan settingan very low, FSR, resolusi 900p. Hasilnya ya hancur. Frame rate-nya terbilang nggak stabil dan gambarnya juga bikin sakit mata. Lanjut game Resident Evil 4 Remake. Di sini main resolusi 900p, settingan paling rendah. Ini kalau saya nggak salah inget ya. Dapat frame rate-nya masih cukup oke nih di angka 30-an fps. Terakhir game The Last of Us. Resolusi 900p, FSR on, settingan low, dapat frame rate-nya masih di atas 30-an fps. Tapi memang sih ya, kalau semakin turun, gambar game ini nggak enak dilihat sih. Ya yang penting masih bisa running, ya nggak? Dari semua game yang dites di PC kali ini, rata-rata kalian harus puas dengan settingan low. Ada yang 1080p, ada juga yang 900p. Walaupun ada juga game yang jalan tapi nggak maksimal. Udah horor, makin horor. Salah satunya sih game Alan Wake 2. Berasa main game terbaru ya, judulnya The Kuyang. Ya namanya juga pakai onboard VGA. Jelasnya kalian harus terima apa adanya. Kecuali kalau kalian mau ngeluarin duit lebih ya buat rakit PC Ryzen 5 8600G misalnya. Lantas berapa sih sedotan daya listrik PC satu ini saat bermain game? Dan kalian udah tahu ya kalau PC ini pakai fan yang cukup banyak dan juga pakai liquid cooler. Ternyata nggak sampai 100 watt. Ini kalau diambil rata-rata sih di kisaran 90-an watt ya. Ajib nggak nih? Irit daya dan ganteng. Bisa bergaming ria. Ya walaupun rada mahal.
Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming irit daya pakai Ryzen 5 5600G di tahun 2024 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.